Selamat berjumpa kembali saudara-saudara melalui media ini Bicara Palitana. Bersyukur kepada Tuhan karena kita terus diberikan kekuatan kesehatan untuk tetap menjalani panggilan sampai hari ini, dan terus memohon kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini segera boleh terus-menerus diminimalkan setiap hari, meskipun dalam beberapa waktu terakhir justru yang ada kurvanya meningkat, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan juga akan terus meningkapi kehidupan kita kapan dan dimanapun kita berada. Nah, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Yunus pasal 4 ayat 1-11. Hari ini renungannya agak sedikit cepat diedarkan, ini karena salah satu saran dari salah seorang penonton atau yang menikmati renungan melalui media ini. Jika memungkinkan renungannya lebih cepat diedarkan supaya paling tidak menjadi catatan referensi atau tambahan pengetahuan sebelum hari Minggu besoknya. Tapi ini bukan dalam arti soal membanding-bandingkan, tidak sama sekali, tapi daripada soal memberi mungkin catatan-catatan penting soal pertumbuhan iman atau soal apa yang akan kita pelajari nantinya, entah melalui media ini ataupun di gereja kita masing-masing. Nah, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan menolong kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur kami boleh lagi berjumpa melalui media ini dan akan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus, bersabdalah karena kami siap merenungkannya. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yunus pasal 4 ayat 1-11, sabda Tuhan berkata, "Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, 'Ya Tuhan, bukan katalah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup.' Tetapi firman Tuhan, 'Layakkah engkau marah?' Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jara melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jara itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jara itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari yang menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap segera mati. Katanya, 'Lebih baiklah aku mati daripada hidup.' Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, 'Layakkah engkau marah karena pohon jara itu?' Jawabnya, 'Selayaknya lah aku marah sampai mati.' Lalu Allah berfirman, 'Engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak.' Amin, firman Tuhan. Dipanggil menyatakan kebaikan Tuhan, itu tema perenungan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kalau mendengar istilah panggilan Tuhan, Tuhan memanggil, dipanggil Tuhan, umumnya kita memahami itu sebagai sesuatu yang katakanlah ya kembali kepadanya. Diartikan sebagai sesuatu yang sangat masif digunakan jika ada keluarga kita yang meninggal. Katakanlah, 'Oh, Bapak sudah dipanggil Tuhan 3 jam yang lalu.' Kan kita tahu artinya itu toh, artinya ya dia sudah meninggal kan. Atau kalimat, 'Oh, Tuhan sudah memanggil ibu kita kembali kepadanya.' Ya tahu artinya itu kan. Atau kalau ada orang yang sudah tua, yang sudah katakanlah 60 tahun, 70 tahun, kadang-kadang kalau misalnya ditanya, 'Ngapain Pak? Ngapain Om? Ngapain Nenek?' Biasanya ngomongnya begini, 'Ya apa yang mau dibikin ini, kita ini tinggal tunggu-tunggu saja kapan Tuhan panggil kita kembali.' Ya kan? Jadi yang saya mau katakan, umumnya kita memahami panggilan Tuhan itu sebagai ya kematian. Kan begitu. Padahal saya yakin kita sudah pernah atau bahkan sering menyanyikan lagu, 'Dengar dia panggil nama saya.' Di bagian ujungnya kan kita jawab, 'Ku jawab ya, ya, ya.' Atau lagu, 'Tuhan memanggil namamu.'
Kita jawab juga, ya, dan seterusnya. Kan pada saat kita menyanyikan lagu itu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, atau Tuhan memanggil nama saya, kita jawab, ya. Kita jawab panggilan itu pada saat kita hidup kan? Bukan setelah kita jawab, dengar dia panggil nama saya, ku jawab, ya Tuhan. Pada saat kita katakan, ku jawab, ya Tuhan, habis kita nyanyi, langsung meninggal. Kan tidak. Nah, maksud saya adalah yang saya tegaskan ini. Panggilan Tuhan atau kalimat atau kata dipanggil Tuhan atau Tuhan memanggil itu artinya lebih dari sekedar berarti meninggal. Bahwa itu pertama kita bisa pahami, panggilan Tuhan berarti Tuhan sudah memanggil kembali ke pangkuannya, ya. Tapi juga ada arti yang berbeda dari itu. Tuhan memanggil kita dalam arti itu tugas, ada tanggung jawab, ada pekerjaan, ada panggilan, ada sesuatu yang akan kita kerjakan lebih dari sekedar meninggal. Nah, justru pada saat masih bernafas ternyata itu juga bagian dari panggilan Tuhan. Jadi, bagaimana tanda terbaik untuk paham bahwa Tuhan memanggil saya dan saudara-saudara? Tanda terbaiknya adalah nafas. Berarti kalau saya masih bernafas, oh itu tanda terbaik, simbol terbaik. Oh, Tuhan memanggil saya. Tuhan mau memakai saya. Nafas itu adalah tanda terbaik dari Tuhan loh. Oh, Tuhan memanggil kita. Jadi jangan merasa nafas itu biasa saja. Ternyata nafas itu luar biasa menjadi penanda terbaik dari Tuhan untuk sadar bahwa Tuhan memanggil kita senantiasa. Dan kalau kita merenungkan bahwa Tuhan memanggil kita senantiasa melalui nafas, ternyata sebenarnya panggilan Tuhan itu tidak pernah terbatas ya. Tuhan memanggil kita itu ternyata tidak ada waktu yang dia tidak gunakan untuk memanggil kita. Jadi sepanjang jantung kita itu masih berdetak, hidung kita masih mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup O2, itu juga menjadi pertanda hebat bahwa oh, sepanjang itu juga, selama itu juga Tuhan memanggil saudara-saudara dan saya. Bayangkan kalau kita merenungkan seperti itu, makna panggilan Tuhan bahwa sepanjang jantung kita yang masih memompa darah, hidung kita masih menghirup O2, maka sepanjang itu juga panggilan Tuhan tiba. Seiring itu juga itu panggilan Tuhan menghampiri hidup kita. Katakanlah kalau misalnya kita ambil sedikit peta-peta yang bisa membuat kita sedikit memahami lebih teologi, misalnya katakanlah begini, ternyata karunia nafas di setiap hari, di setiap pagi itu adalah bagian dari panggilan Tuhan. Dan karena itu ketika dia sudah memanggil kita dengan nafas di setiap hari, dengan karunia-Nya itu, maka kita respon dengan bertelut, lipat tangan, bersyukur kepadanya, membaca firman-Nya, merenungkannya, dan lain-lain. Jadi jika Tuhan panggil kita di tiap hari, tidak mungkin kita tidak jawab. Pasti kita jawab, kita respons panggilan itu setiap hari. Meskipun kadang-kadang Tuhan sudah memanggil kita dengan kekuatan baru, dengan karunia baru, kadang-kadang kita, apakah karena mungkin satu dan lain hal, akhirnya kadang-kadang kita tidak merespon panggilan Tuhan itu dengan syukur. Mungkin kita beralasan, saya tidak merespon panggilan Tuhan hari ini dengan syukur dan membaca firman-Nya karena HP ku lowbat, jadi tidak bisa buka Alkitab, atau karena dan lain-lain. Maksud saya begini, kalau kita bicara soal panggilan Tuhan, ada panggilan Tuhan yang tidak bisa kita tolak, tapi ada juga panggilan Tuhan yang ya bisa kita tidak respons. Kalau panggilan Tuhan yang katakanlah tidak bisa kita tolak, itu arti yang pertama tadi. Mau kita katakan, saya tidak dengar panggilan Tuhan karena handphone saya di kamar, lalu saya di dapur. Kalau panggilan yang berarti panggilan untuk kembali kepadanya, itu tidak bisa kita tolak. Apapun alasan kita tidak bisa kita tolak. Mau kita di kamar, mau kita di dapur, mau kita di luar, di mana saja. Kalau panggilan untuk kembali kepadanya tiba sama kita, itu tidak bisa ditolak. Tapi panggilan melalui ketika kita masih hidup untuk menyatakan kehendak-Nya, itu bisa kita abaikan, itu bisa kita pura-pura tidak dengar panggilan Tuhan. Bayangkan kalau tadi saya katakan 24 jam seiring dengan detak jantung dan nafas melalui hidung kita, sebanyak itu juga Tuhan memanggil kita setiap hari. Jadi berapa banyak panggilan Tuhan yang kita tidak jawab atau kita pura-pura tidak dengar selama 24 jam tiap hari. Kan setiap hari, setiap detik dia memanggil sebenarnya, hei anakku, hei Tommy, lakukan kehendakku, kau harus begini, kau harus rendah hati, mengampun, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan itu dia panggil terus melalui detakan nafas kita kan. Tapi berapa kali kita tolak atau pura-pura tidak dengar atau mengabaikan panggilan itu. Apakah panggilan Tuhan itu memang ada yang bisa kita tidak respon? Oh bisa, ada yang bisa tidak kita respon. Ada yang bisa kita abaikan, ada yang bisa kita pura-pura tuli dengan banyak alasan dan pembenaran. Kisah Yunus kan menunjukkan yang kita baca.
Kita bisa pura-pura tidak dengar, tidak mau angkat panggilan Tuhan, tidak mau respon, dan macam-macam. Kan kalau misalnya kita memperhatikan dari pasal 1 kitab Yunus ini, kan dari pasal 1 itu Yunus sudah diminta Tuhan, ayo pergi sampaikan pertobatan ke Niniwe. Artinya itu kan panggilan Tuhan secara sederhana kepada Yunus. Pergi ke Niniwe untuk memberitakan pertobatan, kebaikan yang ada di sana. Tapi kan dia melarikan diri. Itu kan ceritanya. Yunus kemudian melarikan diri, lari ke Tarsis, tapi bukannya sampai di Tarsis kan, tapi malah dia tersisi di perut ikan. Untungnya masih di perut ikan kan. Tapi kalau seandainya langsung masuk di perut bumi, selesai apa-apa. Tapi syukurnya dia masih di perut ikan. Mengapa Yunus lalai, abai, menolak atau tidak merespons panggilan Tuhan, dan dia justru lari ke Tarsis? Mengapa dia menolak panggilan pertama? Jika menurut pada catatan sejarah bangsa Israel atau sejarah Alkitab, sangat mungkin dia tolak karena dia takut untuk pergi ke Niniwe. Kenapa dia takut? Ya, Niniwe itu bagian dari kerajaan Babel, dan kita tahu Babel adalah salah satu negara kerajaan yang kemudian menjajah Israel dan membawa Israel, seluruh kaum Israel itu ke pembuangan pada tahun 587 sebelum Masehi. Jadi sangat mungkin wajar Yunus takut. Kenapa dia mau pergi ke Niniwe? Takutnya di situ ada, aduh, sedangkan bangsa kami, raja kami ditangkap dan dibawa semuanya ke Babel, apakah lagi saya ini mau pergi sendiri ke sana? Pasti dia rasa takut, ada rasa takut dalam dirinya untuk kemudian pergi ke sana. Atau alasan yang kedua, mengapa dia menolak untuk pergi ke Niniwe dan lari ke Tarsis? Karena itu tadi masalah sejarah. Masa dulu bangsa yang menjajah kami sudah menawan kami sekian ratus tahun, lalu saya mau memberitakan kebaikan Tuhan di sana. Sudahlah, biarkan saja mereka binasa. Nah, kira-kira itu ada di pikirannya Yunus, sehingga dia lari ke Tarsis dalam pasal 1 untuk tidak merespon panggilan Tuhan yang pertama loh. Dia lari dan mengabaikan itu. Tapi itu tadi, maunya lari ke Tarsis, jadinya diperhatikan. Sederhananya begini, apa yang paling sering membuat kita menjadi kendala merespons panggilan Tuhan? Apa yang paling membuat kendala terbesar dalam diri kita atau dalam pikiran kita atau dalam hidup kita untuk segera merespons panggilan Tuhan? Ternyata bukan karena Tuhan tidak mau memanggil, atau bukan karena Tuhan tidak mau memakai kita, tapi karena pikiran kita sendiri, karena obsesi kita sendiri, karena keinginan kita sendiri, atau apa-apa lain yang kemudian menjelma dalam ketakutan, atau karena tidak ada keuntungan feedback yang kita dapatkan. Jadi mengapa orang kadang-kadang abai, lalai merespons panggilan Tuhan yang 24 jam itu? Bisa jadi karena dia takut. Dan yang kedua, kalau saya selalu mau menjawab panggilan Tuhan untuk taat setia kepadanya, apa sih keuntunganku? Tidak ada feedbacknya, tidak ada kepentingannya. Justru yang ada kadang-kadang, kalau saya selalu setia menjawab panggilan Tuhan, jangan-jangan saya justru tersisi di tempat saya bekerja atau tidak mendapatkan apa-apa. Itu bisa jadi dua hal yang kemudian bisa saudara-saudara renungkan. Tapi berkaca pada kisah Yunus, ya bisa jadi itu juga memang bagian dari pergumulan iman kita. Atau kita mengatakan, kayaknya saya tidak dipanggil Tuhan deh. Kenapa? Karena jangankan berkhotbah, sedangkan doa makan saja, sering doa makanku menjadi doa orang sakit atau doa syafaat. Ada teman saya pernah mengatakan begini, kenapa itu banyak orang kalau berdoa makan, kayaknya sudah menjadi doa syafaat yang lebih panjang lagi dari doa-doa apapun. Atau kayaknya saya ini tidak dipanggil Tuhan deh. Itu kan pikiran kita kan. Jadi dia merasa tidak dipanggil Tuhan karena dia bisa berdoa, itu pikirannya. Atau saya tidak bisa dipanggil Tuhan deh. Kenapa? Karena saya ini kerja di kesehatan. Nah, orang yang kerja di gereja itu yang dipanggil Tuhan. Atau saya ini tidak dipanggil Tuhan, saya ini guru, saya ini orang yang kerja di perusahaan, tambang, nelayan, petani. Saya tidak dipanggil Tuhan, hanya orang kerja saja di gereja yang kemudian dipanggil Tuhan. Kalau kesehatan dan seterusnya, itu bukan panggilan, itu pekerjaan. Jangan-jangan ada yang beralasan seperti itu. Ini memang menjadi salah satu hal yang menarik di persekutuan kita, yang kita sebut dan yang kita pahami sebagai hamba Tuhan itu ya hanya para pendeta. Jadi kalau bukan pendeta, hambanya siapa coba? Coba renungkan itu. Umumnya yang kita katakan hamba Tuhan itu hanya pendeta, penatua, atau diaken, atau siapa. Tapi kalau yang bukan pendeta, kita mau menyebut mereka hambanya siapa? Yang mana tasanga kaunan na puang temetor ron pandita. Naya tutanian na pandita, nabu anala kaunan na komiminda. Kan saudara-saudara tidak mungkin disebut hamba uang, hamba sesama. Tidak mungkin kamu mau disebut kaunan na komi eanami, kaunan na komi tahu. Tidak mungkin saudara-saudara mau disebut. Mau saudara-saudara pendeta, mau bukan pendeta, kita sama.
Kita sama-sama hambanya Tuhan. Pada kau nanasang ki puang. Itu mesti jelas. Jadi tidak ada dikotomi bahwa ada yang hambanya Tuhan, ada yang bukan. Semua kita punya pimpinan yang sama, bos yang sama, raja yang sama. Siapa itu? Kristus sendiri. Dan kita semua ini adalah hamba-hambanya. Selain dalam bagian lain Alkitab sering menyebut kita sebagai anak-anaknya. Nah, dalam bagian lain kita juga disebut sebagai hamba-hambanya. Jadi mau saudara kerja dimanapun, sebagai guru, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pedagang, sebagai buruh, apa saja, itu juga adalah hambanya Tuhan. Semua adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan sebagai seorang petani, hamba Tuhan sebagai seorang pedagang, hamba Tuhan sebagai seorang pekebun. Macam-macam. Saudara-saudara lah yang sesuaikan dengan diri. Saudara-saudara, semua kita hamba Tuhan. Maka semua kita bertanggung jawab untuk menyatakan kebaikan Tuhan melalui panggilan, pekerjaan, atau kegiatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, catat ini. Coba renungkan ya. Saya pastikan bahwa kalau saudara-saudara bekerja dengan sebuah kesadaran bahwa pekerjaan itu didasarkan pada kesadaran akan sadar sebagai seorang pribadi yang adalah hambanya Tuhan, maka hasil kerja orang yang sadar sebagai hamba Tuhan akan berbeda dengan orang yang sekedar bekerja karena hamba uang. Saya ulang, orang yang kerja karena sadar dia hamba Tuhan, hasilnya pasti berbeda dengan orang yang kerja karena dia sekedar mengejar uang. Beda, pasti beda. Kenapa? Karena motivasinya berbeda. Cara kerjanya juga pasti juga berbeda. Motivasi orang yang kerja sekedar karena uang, ya dia mau supaya semakin banyak pekerjaannya itu semakin banyak yang dia hasilkan. Dia tidak peduli apapun caranya, bagaimanapun modelnya, pokoknya yang penting saya dapat banyak uang. Tapi orang yang kerja karena hamba Tuhan, dia sadar dia hambanya Tuhan, dia akan kerja sebaik yang Tuhan mau, dan dia akan mendapatkan hak dari apa yang dia kerjakan itu dengan penuh rasa syukur bahwa itulah cara Tuhan mengasihi dia. Dia tidak akan paksa dirinya. Yang kedua, soal cara kerja atau etos kerja. Orang yang sekedar mengejar uang dan menjadi hamba uang dari pekerjaannya, saya sangat yakin dia akan kerja kalau ada bos dengan begitu berkelakuan baik dan seterusnya. Kalau tidak ada bos, ya sudahlah, karena ini kan hanya soal pengawasan dan seterusnya. Tapi orang yang kerja karena sadar hamba Tuhan, mau ada bos, mau ada pimpinan, tidak ada pimpinan, dia akan kerja dengan sebuah kesadaran bahwa oke, tidak ada pimpinan saya, tidak ada bos saya di tempat saya bekerja, tapi ada bos terbesar saya yang mengamati saya dari tempat tertinggi, yakni Kristus sendiri yang adalah raja saya dan pengawas CCTV saya dalam seluruh pekerjaan saya. Karena itu dia akan penuh etos kerjanya akan berbeda dengan orang yang sekedar menjadi hamba uang. Beda itu. Nah, bayangkan kalau kesadaran bekerja saja sudah disadari sebagai sebuah panggilan hamba Tuhan, itu sudah menyatakan kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Pekerjaan saudara-saudara itu sudah dipakai Tuhan menyatakan kebaikannya bagi tempat saudara-saudara bekerja dan bagi lingkungan kerja saudara-saudara. Mengerjakan pekerjaan kita saja dengan kesadaran seperti itu sudah hal besar menyatakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, orang akan katakan pada akhirnya, lihatlah orang yang dikenan Tuhan, yang bekerja dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tanggung jawab, dan tentu juga kita menjadi sukacita yang penuh dengan hasil pekerjaan yang seperti itu. Dan orang yang bekerja dengan sekedar mengejar uang dan bukan karena hamba Tuhan, sukacitanya, percayalah, akan selalu merasa kering, tidak akan pernah penuh. Orang yang sekedar memenuhi hatinya dengan uang, percayalah tidak akan pernah penuh. Tapi orang yang memenuhi hatinya dengan Tuhan, percayalah sukacitanya akan melimpah-limpah dan meluap-luap. Itu iman. Dan mesti saudara-saudara harus buktikan itu dengan cara menjalaninya dengan baik. Kalau tidak, ya tidak mungkin saudara-saudara mengalaminya juga. Dalam banyak hal, dalam menunaikan panggilan kita misalnya, menyatakan panggilan Tuhan itu harus disadari sebagai sesuatu yang mengubah. Panggilan Tuhan itu harus mengubah. Yunus berubah kan? Diubahkan kan dengan panggilan Tuhan itu. Kan awalnya Yunus tidak mau, tapi panggilan itu kemudian dia menjadi mau. Tapi perhatikan, nanti Yunus mau dipakai Tuhan setelah dia dimakan ikan kan? Maksudnya setelah dia ada peristiwa dimakan ikan. Nah, saya berharap janganlah saudara-saudara seperti itu. Nanti ada apa-apa baru mau dipakai Tuhan. Nanti ada peristiwa yang terjadi baru mau dipakai Tuhan. Masa kita harus menunggu hal yang tidak kita inginkan terjadi baru kita mau mengubah diri kita, mengubah karakter kita, mengubah kepribadian kita untuk mau dipakai Tuhan? Janganlah. Mungkin kita tidak akan dimakan ikan kayak Yunus, karena yang sekarang adalah kita yang suka makan banyak ikan misalnya.
Dan saking karena asiknya kita makan ikan bakar, kadang-kadang kita lupa untuk membakar semangat iman tetangga kita, teman kita, keluarga kita, agar berkobar-kobar juga menyatakan kebaikan Tuhan. Gara-gara saking asiknya kita makan ikan bakar misalnya. Tapi ya, mesti menjadi tugas kita bahwa saya juga harus menyatakan kebaikan Tuhan dengan semangat yang hebat, menjadikan kebaikan Tuhan itu juga menjadi cerita yang hebat, menjadi bagian dari keseharian saudara-saudara. Nah, apapun panggilan Tuhan pada saudara-saudara, percayalah, dan saya ingatkan sekali lagi, itu harus mengubah saudara-saudara. Jadi, apa yang kita alami, peristiwa setiap hari yang kita alami, itu bukan sekedar Tuhan perkenankan terjadi begitu. Tapi Tuhan perkenankan itu terjadi untuk mengubah kita menjadi lebih baik dalam banyak hal. Termasuk misalnya, saya beberapa kali mengatakan ini, corona. Kalau corona ini tidak mampu mengubah iman kita menjadi lebih kusuk, lebih syahdu, lebih hebat, lebih kuat, lebih teguh, entah bagaimana lagi, peristiwa apa lagi yang akan Tuhan nyatakan untuk membuat kita lebih baik lagi setiap hari. Menurut saya, peristiwa corona ini lebih besar dari peristiwa yang menelan Nabi Yunus. Iya kan? Karena corona, kalau sudah ditelan satu kali orang, ya kalau sudah sampai masuk dalam tahap kritis, tidak dimuntahkan lagi sama corona. Selesai. Meskipun ya kemudian kita tahu ada orang yang sembuh dan seterusnya. Tapi Yunus kan masih sempat dimuntahkan oleh ikan. Tapi itu hal lain. Nah, apapun panggilan kita, sekali lagi saya katakan bahwa nyatakan itu dengan baik. Apapun panggilan Tuhan atas diri saudara-saudara, itu harus dinyatakan dengan baik dimanapun saudara-saudara. Nah, panggilan Tuhan itu mengubah kita, sekaligus juga mengubah orang lain. Dan panggilan yang mengubah orang lain itu terbukti di Niniwe. Orang menjadi berkabung karena dosanya, duduk di abu, berpuasa, bahkan sampai ternak-ternaknya juga berpuasa. Pasal 3 ayat 6 sampai 7. Jadi ketika Yunus sudah berubah, pergi ke Niniwe, menyatakan panggilannya supaya orang Niniwe bertobat, panggilan itu juga, penyataan kebaikan Tuhan itu juga mengubah orang ini. Jadi perhatikan ya, panggilan Tuhan mengubah saya, mengubah juga orang lain. Dan orang bayangkan jadi berpuasa, berkabung dan seterusnya. Bahkan sampai ternak-ternaknya dikatakan juga berpuasa. Bayangkan itu, ternak juga berpuasa. Kalau saya membaca pasal 3 ayat 6 dan 7 itu, saya tidak kebayang ya, jika di Niniwe saat itu sudah ada orang yang pelihara babi, bagaimana membuat babi itu berpuasa supaya tidak ribut dan ribet. Karena ya itulah, babi tidak akan mungkin tidak ribut kalau dia lapar. Jadi ya, bayangkan kalau seperti itu. Dia mengubah, entah mengubah diri kita dan juga mengubah orang lain. Nah menariknya, setelah orang Niniwe bertobat, Yunus tidak terima. Sampai Yunus katakan sebanyak 3 kali, lebih baik aku mati. Pasal 4 bacaan kita tadi ayat 3, 8, dan 9. Oh, dia katakan lebih baik aku mati. Dia pergi ke situ untuk mengubah orang lain, tapi ketika orang lain sudah berubah, Yunus tidak terima. Ini unik ya. Umumnya jika kita memberi saran, lalu orang tidak mau dengar, itu yang membuat kita marah. Itu yang membuat kita mungkin sedikit jengkel dan seterusnya pada orang lain. Ini beda lagi. Yunus memberi saran, seruan bertobat, orang Niniwe berubah, ya elah, malah Yunus yang keberatan. Yunus yang tidak terima. Uniknya kan Yunus di sini. Kan mestinya dia bersyukur jika kita memberi masukan, orang dengar, berubah dan menjadi baik. Itu pasti kita senang sekali. Yunus malah mau mati saja karena orang yang diajar itu berubah. Ini perlu menjadi kedewasaan, kewaspadaan tingkat dewa dalam iman kita. Yunus bersedia dipakai Tuhan, oke, dia sudah berubah, oke sekali. Tapi antara eksekusi dan ekspektasi Yunus ternyata berbeda. Yunus mengeksekusi panggilan Tuhan dengan baik, ya, tapi ekspektasinya dalam hati, semoga Niniwe tidak mau bertobat dan tetap dihancurkan. Kan kira-kira begitu. Jadi dia mengeksekusi untuk pergi ke Niniwe, iya, tapi tetap dalam hatinya, dalam pikirannya, ekspektasinya supaya orang Niniwe itu janganlah bertobat dan dia dihancurkan. Pegang ini. Kalau kita dipanggil dan dipakai Tuhan, itu bukan kepentingan dan sesuai selera kita. Itu bukan harus sesuai dengan kemauan kita atau keinginan kita. Itu harus sesuai dengan kehendaknya. Dia mau pakai kita bukan untuk membuat kita menjadi apalah, tapi itu membuat menjadi sesuatu yang baik bagi kita, baik bagi sesama, dan memuliakan Tuhan. Jadi itu untuk kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita, bukan pertama-tama untuk memuliakan kita atau membesarkan kita atau keuntungan dan kepentingan kita yang ada di dalamnya, tidak. Syukur-syukur Tuhan sudah mau pakai kita. Bagaimana keputusan Tuhan setelah Tuhan mau memakai kita? Yaitu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Itu yang sering kita bahasakan sebagai karya Roh Kudus.
kita sudah menyatakan panggilan kita, maka Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Ada teologi yang disebut sebagai dua tangan Allah. Itu menyimbolkan soal karya Roh Kudus dan karya Kristus. Tapi itu teologi sedikit akademis, kapan-kapan lagi kita renungkan. Tapi intinya itu bicara soal itu, bahwa Allah berkarya dalam dunia ini melalui Kristus dan Roh Kudus. Itu disebut dua tangan Allah. Tapi jangan pahami kemudian berarti Allah Bapa itu tubuh, bukan dalam arti seperti itu, hanya dalam arti karya, bahwa Allah datang untuk bekerja dengan dua karyanya itu melalui Kristus dan Roh Kudus. Nah, dalam proses penolakan Yunus pada apa yang kemudian Tuhan putuskan bagi Niniwe, Tuhan merespon Yunus dengan menumbuhkan pohon jara. Ya, ada pohon jara tumbuh, lalu sehari kemudian pohon jara itu layu karena seekor ulat. Kan gitu ceritanya. Artinya setelah ada ulat itu membuat pohon itu layu, jadinya matahari kemudian membuat kepala Yunus kepanasan, karena pohon jara ini yang awalnya jadi pelindung kepala Yunus, akhirnya karena ada ulat menggerek pohon itu, akhirnya jadi layu, dan ketika matahari naik, kepala Yunus kemudian jadi panas. Apakah kepalanya Yunus botak? Tidak ada catatan soal itu, tapi intinya kepalanya panas, dan tentu dia tambah marah, dan umumnya begitu ya. Jika kita marah, kayaknya naik di ubun-ubun itu kepala, atau panasnya kepala kita itu terasa sekali di kepala. Makanya ada ungkapan selesaikan dengan kepala dingin, misalnya itu yang sering kita dengar. Nah, apa alasan Tuhan menumbuhkan pohon jara itu dan kemudian membuatnya layu pada saat hanya sehari selangnya? Itu hak Tuhan sepenuhnya, kan begitu. Apa alasan Tuhan mengampuni Yunus yang sudah lari dari panggilan Tuhan, memberinya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri keluar dari perut ikan? Itu hak Tuhan sepenuhnya. Kan itu yang mau diajarkan. Nah, maka ketika Tuhan juga memberi kesempatan kepada Niniwe untuk berubah, itu juga hak Tuhan sepenuhnya, saudara-saudara. Kan Yunus lebih parah sebenarnya kalau kita mau mencoba menelisik bacaan ini dengan baik ya. Misalnya begini, Yunus itu kan sudah tahu bahwa jika Tuhan suruh kita ke kota A, lalu kita pergi ke kota B, itu kan melawan Tuhan, melawan kehendaknya. Dan tentu ya sudah, itu menjadi konsekuensi yang harusnya besar sekali bagi Yunus kan. Karena dia sudah tahu bahwa Tuhan suruh dia A, dia lakukan B, maka dia akan terima konsekuensi yang hebat. Tapi kan Tuhan mengampuni dia, Tuhan tidak mendendam dia, dan apapun lah yang ada muncul dalam kepala Yunus seperti itu. Nah, mengapa kemudian Niniwe tidak harus memiliki kesempatan yang sama dalam kacamata Tuhan? Mengapa Niniwe harus diperlakukan berbeda dengan Yunus? Nah, sama-sama adalah orang yang kemudian menjadi, kalau misalnya kita katakan berkaca pada bagian terakhir bacaan kita adalah mereka bangsa yang besar dan dia juga ingin dikasihi Allah, maka Allah mengatakan, kamu saya kasihi, bukan berarti kamu saya kasihi, orang lain saya tidak mau kasihi. Allah Maha Pengasih, panjang sabar bagi semua orang. Dia tidak boleh membatasi Allah hanya berkarya pada kita, tapi juga dia akan berkarya bagi sesama. Jadi karya Allah itu tidak terbatas pada pikiran kita, tidak terbatas pada pemahaman kita, tidak terbatas pada keinginan kita dan selera kita. Biarkan Allah berkarya berdasarkan kehendaknya. Syukur-syukur dia mau memakai kita, makhluk yang rapuh ini, yang terbatas ini, yang hanya karena kasihnya dia melayakkan kita untuk semacam menjadi rekan sekerja Allah. Kalau yang dalam bahasa Toraja saya suka sekali sih istilahnya, menjadi lakbok di pambak tandri kita. Kita ini hanya alat Tuhan saja, Allah yang bekerja menyatakan semua apa yang kemudian dia ingin kerjakan. Jadi kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Paling tidak kita bicara 3 hal. Kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Kita dipanggil yang pertama untuk mengubah diri kita. Nah, itu sudah menyatakan kebaikan Tuhan kalau kita mengubah diri kita. Dari mengubah diri kita itu akan berdampak pada mengubah orang lain. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan adalah memanggil kita untuk selalu menyadari Dialah pemilik dan pemegang tunggal keputusan kehidupan kita. Jadi dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan, dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan melalui mengubah diri kita, mengubah orang lain, dan terus menyadari bahwa keputusan dan kehendak Tuhanlah yang satu-satunya menjadi pagar kehidupan dalam seluruh seluk-beluk kehidupan kita. Tuhan memberkatimu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin, firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini. Tuhan dalam Roh Kudus menuntun kami untuk memahami bahwa ketika Tuhan memanggil kami untuk menyatakan kebaikan-Mu melalui mengubah hidup kami menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, dan akhirnya menjadi
mengubah orang lain, dan pada akhirnya terus kami menyadari bahwa kehidupan ini, keputusan Tuhanlah yang harusnya menjadi pagar kehidupan kami. Bukan keinginan kami, bukan selera kami, tapi Engkaulah yang akan senantiasa menjadi garda terdepan dalam seluruh perangai kehidupan kami. Berkati hidup kami Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang sakit, hiburkan yang berduka, dan Tuhan terus berkarya, menolong pemerintah kami, tenaga kesehatan, dan siapapun yang Tuhan pakai, yang Tuhan panggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam menghadapi pemutusan mata rantai virus corona ini. Dengarkan doa kami Tuhan, jawablah. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.